Welcome to English lesson. Selamat datang di pembelajaran bahasa Inggris. Today's lesson, we are going to talk about simple present tense. Jadi untuk materi hari ini kita akan membahas simple present tense. Let's start. So when do we use simple present tense? Nah, kapan kita menggunakan simple present tense? Firstly, we use simple present tense to talk about general truth. Kita menggunakan simple present tense untuk membicarakan sebuah fakta. For the examples, the sun shines from the east. She is beautiful. He does not like spicy food. Dan yang pertama, matahari terbit dari timur. Dia cantik. Dia tidak suka makanan yang pedas. Nah, ketiga kalimat ini adalah menunjukkan kalimat fakta. Maka, jika kita membicarakan sebuah fakta, kita bisa menggunakan simple present tense. The second one, we use simple present tense to talk about habitual activities or routines. For example, we have breakfast every morning. She practices dance 3 times a week. Yang kedua, kita bisa menggunakan simple present tense saat kita membicarakan tentang aktivitas rutin. Aktivitas yang terjadi setiap hari atau aktivitas yang terjadi secara rutin. Misalnya, kita sarapan setiap pagi. Atau dia berlatih menari 3 kali dalam 1 minggu. Meskipun tidak berhari-hari, tidak setiap hari latihannya, tapi dia melakukan secara rutin 3 hari dalam seminggu. Minggu depan dia melakukan lagi 3 hari dalam seminggu. Seperti itu. Jadi, simple present tense digunakan saat kita membicarakan sebuah fakta dan juga rutinitas. Sometimes simple present tense have a time signal, like every, once, twice, 3, always, usually, often, seldom, and rarely. Ini adalah waktu yang menunjukkan simple present tense. So, this is about simple present tense. We use it when we want to talk about general truth and routine. Jadi intinya, simple present tense digunakan saat kita membicarakan fakta dan juga aktivitas rutin. So how to make simple present sentence in affirmative or positive sentence? Jadi bagaimana cara kita membuat kalimat dalam simple present tense? Yang perlu diingat, kalimat di bahasa Inggris ataupun di bahasa Indonesia biasanya ada 2, yaitu nominal dan verbal. Nominal sentence adalah kalimat yang tidak ada kata kerja, sementara verbal sentence adalah kalimat yang menggunakan kata kerja. For the nominal sentences, untuk kalimat nominal yang tidak menggunakan kata kerja, rumusnya adalah subject, diikuti oleh is, am, atau are, diikuti oleh noun, adjective, atau adverb. Contohnya seperti apa? She is beautiful. They are students. I am hungry. Nah, di sini tidak ada kata kerja sama sekali. Setelah subjek she, lalu diikuti oleh is, dan juga beautiful, kata sifat. Lalu, apa beda penggunaan is, are, dan am? Is digunakan untuk subjek tunggal, seperti she, he, it. Are digunakan untuk subjek jamak, seperti they, we, you. Am digunakan untuk I. Atau contoh lainnya adalah it is a bag. Untuk verbal sentence atau kalimat yang menggunakan kata kerja, rumusnya adalah subject, verb 1 diikuti oleh s, es, atau ies, diikuti oleh objek. Sementara jika subjeknya plural atau jamak, hanya menggunakan verb 1 tanpa diikuti s, es, atau ies. Contohnya seperti apa? Untuk subjek yang tunggal, contohnya she teaches every day.
A girl stands in front of me. Subjek tunggal adalah orangnya hanya ada satu. Misalnya she menunjukkan hanya ada satu. A girl menunjukkan hanya ada satu. Verb satunya adalah teach, tapi ditambahi EES. Jadinya teaches. Di sini kalimat verb satunya adalah stand. Ditambah S jadinya stands. Untuk contoh yang plural adalah they play basketball once a week. Nah, sementara untuk kalimat yang subjeknya jamak, di sini setelah play tidak ada kata S. Tetap jadi play. Jadi itu yang perlu diingat untuk menggunakan afirmatif atau positive sentence. Untuk nominal kita membutuhkan is, MR. Is digunakan untuk subjek tunggal, M digunakan untuk I, dan R digunakan untuk subjek jamak. Untuk verbal sentence atau kalimat yang menggunakan kata kerja, untuk subjeknya yang tunggal, kata kerjanya diberi tambahan S, ES, atau IES. Untuk yang subjeknya jamak, tidak perlu ditambah. Selanjutnya, untuk membuat kalimat negatif. Untuk nominal sentence, seperti yang kita tahu bahwa tadi menggunakan is, MR, tinggal ditambahi not. Jadinya, she is not beautiful. They are not students. I am not hungry. Untuk verbal sentence, ditambah untuk kalimat yang subjeknya tunggal diberi tambahan does not. Nah, verbnya tidak perlu ditambah S lagi, tetap menjadi verb 1. Untuk subjeknya jamak diberi tambahan do not. Contohnya, she does not teach every day. A girl does not stand in front of me. Untuk plural atau yang subjek jamak, they do not play basketball once a week. Jadi yang perlu diingat untuk membuat kalimat negatif, untuk kalimat nominal yang ada is, MR, tinggal ditambahi not. Sementara untuk kalimat verbal, untuk subjek tunggal ditambahi does not, untuk subjek yang jamak ditambahi do not. Lalu, bagaimana cara membuat simple present tense? Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, untuk nominal sentence atau kalimat nominal, tinggal diganti is, MR ditaruh di depan, lalu subjeknya di tengah. Contohnya, is she beautiful? Are they students? Are you hungry? Atau, jika menggunakan kalimat 5W1H, what are they? Untuk kalimat verbal, does untuk subjek singular ditaruh depan. Do juga. Jadi does dan do yang tadi setelah subjek ditaruh di paling depan. Untuk 5W1H bisa menggunakan 5W1H dulu, baru do atau does, baru subjek. Contohnya, does he teach every day? Atau do they play basketball once a week? Where do they play basketball? That's all about simple present tense. Itulah simple present tense. I hope you understand the explanation. Thank you so much and happy studying.